Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber di channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Mati Suri di Rumah Pelaku Babi Ngepet. Kami sarankan mengikuti sampai akhir karena ada ending yang sangat tak terduga. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Barat 1992. Awalnya karena terpaksa, Yanuar bekerja di warung soto Pak Suja, seorang pendatang dari Surabaya yang paling kaya di desa Sukamaju. Sejujurnya, menjadi karyawan sama sekali tidak mudah. Mungkin terdengar sederhana bagi banyak orang, tapi ternyata sama sekali tidak bagi Yanuar. Kehidupannya yang dulu serba berkelebihan membuat rasa gengsinya terangkat. Selama sekitar 5 atau 6 tahun sampai kelas 2 SMA, Yanuar memiliki segalanya. Sebagai anak tunggal, dia begitu dimanja dan bisa dibilang semua kebutuhannya terpenuhi. Walau hal itu tak membuatnya menjadi sombong, tapi meninggalnya sang ayah ketika itu langsung meruntuhkan hidupnya. Beliau sakit keras sampai menguras nyaris semua harta. Entah berapa kali harus bolak-balik ke Bandung atau Jakarta karena pengobatan, tapi takdir berkata lain. Setelah mobil dan semua sawah terjual untuk biaya, sang ayah menghembuskan nafas terakhir di dalam rumah. Setelah minta pulang dari sebuah rumah sakit di Jakarta karena tidak yakin pengobatan akan berhasil, mimpi Yanuar pun hancur berkeping-keping. Ibunya yang tidak bekerja tak mungkin bisa mewujudkan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang kuliah. Bahkan untuk sekedar biaya hidup, mereka berdua hanya mengandalkan sisa harta peninggalan sang ayah, yang itu pun tak seberapa. Bukan hanya hancurnya ekonomi yang membuat Yanuar terguncang kala itu. Terlalu banyak kabar beredar tentang sebuah bisik-bisik bahwa ketika dia SD, kekayaan ayahnya didapatkan dari jalur yang tidak benar. Beberapa bulan sebelum beliau meninggal, kampungnya dihebohkan dengan penampakan babi aneh yang berkeliaran di malam hari. Entah benar atau tidak, tapi warga sudah terlanjur meyakini bahwa itu adalah babi jadi-jadian dengan tujuan mencuri harta milik tetangga. Dan tuduhan itu mengarah pada sang ayah. Tentu saja Yanuar ikut merasa malu saat itu. Sang ibu bahkan harus menenangkannya berkali-kali agar tak mudah termakan fitnah warga. Apalagi zaman itu ada juga beberapa orang yang melejit kekayaannya secara drastis. Yanuar lebih percaya pada perkataan sang ibu. Walau suara-suara miring tentang ayahnya terasa sangat mengganggu. Juga ketika di sekolah, karena kabar itu sampai pula ke sana. Selepas lulus SMA, sang ibu mendudukkannya di ruang tamu.
tabungan peninggalan ayahmu makin menipis, nak. Begitu ucap sang ibu dengan nada dan tatapan sayu. Kebetulan pula beliau juga sudah lama sakit-sakitan, tepatnya sepeninggal Pak Asep, ayah Yanuar. Di titik itu, Yanuar merasa berada di persimpangan. Tidak berbuat apa-apa berarti membiarkan ibundanya berada dalam kekurangan. Tapi di sisi lain, mencari pekerjaan pada orang lain adalah sesuatu yang tak pernah terbayangkan ketika sang ayah masih ada. Dulu, bahkan beberapa tetangga yang meminta pekerjaan pada beliau, terutama tentang sawah dan pertanian. Sampai akhirnya Yanuar setuju untuk bekerja, dan atas bantuan sang ibu, dia pun dipertemukan dengan Pak Suja, seorang juragan warung soto yang sangat sukses. Rumahnya sangat besar dan tidak terlalu jauh dari rumah Yanuar. Sedangkan warung sotonya yang sangat ramai itu ada di pinggir jalan raya dekat pasar, sekitar 2 kilometer dari kampungnya. Untungnya Pak Suja langsung menerima, tapi bukan semata karena kasihan, melainkan ada salah satu karyawan yang meninggal dunia 3 hari sebelumnya, yaitu Dadang. Dia adalah warga sekitar warung yang rumahnya di belakang pasar. Yanuar sama sekali tak mengenalnya karena kebetulan belum pernah makan di warung soto Pak Suja. Hanya saja informasi itu didapatkan langsung dari Pak Suja. Mulai besok Dik Yanuar bisa langsung bekerja, kata juragan soto itu. Sepulang dari sana, sang ibu hanya berpesan agar dia berhati-hati. Sepertinya beliau begitu khawatir dan kasihan. Yanuar yang selama ini serba dimanja dan berkecukupan, kini harus bekerja menjadi karyawan salah satu tetangga. Hari itu, genap seminggu Yanuar bekerja di warung soto Pak Suja. Suasana kerja sebenarnya cukup nyaman, termasuk teman-teman barunya yang ramah dan bersahabat. Sementara itu, Pak Suja juga terlihat sebagai bos yang baik. Dan ternyata dia memang sangat kaya. Di kampung, Yanuar hanya tahu dan mendengar tentang banyaknya sawah yang dipunyai oleh sang juragan. Tapi setelah bekerja di warungnya, Yanuar baru tahu bahwa seringkali pegawai bank mendatangi warung itu untuk menjemput tabungan. Dan konon, tabungan dan deposito Pak Yanuar sudah mencapai ratusan juta. Tentu saja jumlah itu luar biasa di tahun 90-an. Tapi ada yang mengerikan. Dari teman-temannya, Yanuar mendapat kabar bahwa meninggalnya Dadang terlihat cukup aneh dan tidak wajar. Awalnya dia makan soto di dapur warung. Lalu, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba dia mengejang dan nyawanya tidak terselamatkan. Budi, karyawan yang paling dekat dengan Yanuar, lalu melanjutkan ceritanya bahwa kabar tidak sedap banyak terdengar seputar meninggalnya Dadang, bahkan sejak beberapa bulan sebelumnya. Suatu malam, setelah warung tutup jam 8,
Budi mengajak Yanuar ngobrol di sebuah warung kopi. Ternyata Budi bukan ngobrol biasa, melainkan semacam curhat tentang kehidupannya. Cerita menakutkan tentang Pak Sujak sudah cukup lama terdengar. Tapi dia merasa bingung mau berhenti bekerja, terutama karena hanya lulusan SMP dan seorang yatim. Ibunya hanya berjualan kue di pasar setiap pagi, dan masih ada 2 adik yang duduk di bangku SD. Sontak, Yanuar teringat sang ayah yang juga sudah meninggal. Budi lalu mengatakan bahwa almarhum Dadang dulu sangat dekat dengannya. Sekitar seminggu sebelum kejadian, Dadang mengaku melihat makhluk tinggi besar bertubuh manusia berkepala babi yang tiba-tiba muncul di sudut dapur warung dan menatapnya dengan sangat tajam. Budi pun langsung teringat desas-desus dari beberapa tetangga warung bahwa Pak Sujak memang menyimpan sesuatu yang tidak baik demi kekayaan, yaitu bekerja sama dengan makhluk gaib. Pendek kata, dia menjalani pesugihan babi ngepet. Di sini Yanuar sempat protes, karena seingatnya sebagai tetangga Pak Sujak, dia tak pernah melihat babi aneh berkeliaran. Juga tak pernah terdengar warga yang ronda menemuinya. Kabar terakhir tentang penampakan babi aneh adalah dulu ketika ayahnya menjadi sasaran fitnah. Dan sejak saat itu, tak pernah lagi kampungnya heboh dengan makhluk jadi-jadian itu. Yanuar yang terbawa suasana lalu meneteskan air mata karena teringat kejadian tragis kala itu. Budi kemudian merespon pendapat Yanuar. Dia mengaku pernah menanyakan hal itu pada seorang pintar di dekat rumahnya. Intinya, pelaku pesugihan bisa memilih tempat di mana dia beraksi, termasuk babi ngepet. Walau praktek yang paling lazim adalah aksi di sekitar tetangga dekat rumahnya, tapi ilmu sesat itu juga bisa menargetkan tempat yang lebih jauh. Intinya, terutama untuk ilmu babi ngepet yang tinggi, entah bagaimana caranya bisa menjamah warga di luar desa. Yanuar pun manggut-manggut. Walau sama seperti Budi, dia juga mengaku tak paham sama sekali tentang seluk-beluk ilmu seperti itu. Budi kemudian melanjutkan lagi ceritanya, bahwa apa yang disampaikan Dadang sepertinya benar, terutama tentang makhluk tinggi besar berkepala babi. Karena dia sendiri pernah mengalami hal itu. Dan akhirnya Budi mulai menduga bahwa meninggalnya Dadang mungkin ada hubungannya. Suatu malam menjelang tutup warung, hanya tertinggal Budi dan Dadang. Kebetulan mereka berdua bertetangga. Ketika Budi sedang mencuci mangkok dan Dadang menyapu dapur, tiba-tiba mata Budi menangkap sesuatu, yaitu kedatangan makhluk aneh yang sangat menyeramkan. Awalnya terdengar suara hembusan angin yang masuk ke dalam dapur. Lalu tiba-tiba makhluk itu berdiri tepat
di sebelahnya. Budi mengaku terkunci ketika itu. Semua anggota tubuhnya tak bisa digerakkan. Dia juga tak mampu berteriak sama sekali. Dadang yang tak menyadari hal itu terus melanjutkan menyapunya. Kejadian menakutkan itu hanya berlangsung beberapa detik. Tapi yang paling Budi ingat, makhluk tinggi besar itu menatap tajam ke arah Dadang dan sepertinya penuh kemarahan. Bahkan kata Budi, di telinganya terdengar jelas suara gemeritik gigi-gigi makhluk itu yang berpadu dan seperti begitu ingin menelan Dadang. Setelah makhluk itu pergi dan Budi bisa kembali normal, dia membatalkan rencana awal untuk bercerita pada Dadang. Pertimbangannya hanya satu, agar Dadang tidak makin ketakutan karena beberapa hari sebelumnya mengaku didatangi makhluk yang sama. Obrolan antara Budi dan Yanuari yang berbau mistis di malam itu intinya sampai pada satu kesimpulan, yaitu kabar miring tentang pesugihan Pak Sujak sudah cukup kuat dan bisa jadi semua tuduhan itu benar adanya. Juga tidak menutup kemungkinan pula kematian Dadang ada hubungannya dengan hal itu. Atau dengan kata lain, Dadang menjadi tumbal atas pesugihan Pak Sujak. Menurut Budi lagi, Pak Sujak tak mempunyai anak sama sekali. Hal itu juga dibenarkan Yanuar yang memang menjadi tetangganya, bahwa sejak kedatangannya di kampung sekitar 5 tahun lalu, Pak Sujak memang hanya berdua dengan istrinya di rumah. Setelah menghabiskan kopi, mereka berdua pun berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Sesampai di rumah, Yanuar merenung di dalam kamar. Cerita dari Budi tadi begitu menakutkan, tapi rasanya terlalu cepat jika dia harus keluar kerja karena rasa takut. Sama seperti Budi, untuk sementara bekerja di warung Pak Sujak adalah satu-satunya pilihan untuk mencari uang. Di tengah lamunan, Yanuar teringat dengan almarhum kakeknya yang dulu sering dipanggilnya dengan Kek Juri. Beliau meninggal ketika Yanuar duduk di kelas 1 SMP. Ada satu perkataan Kek Juri yang seringkali masih diingatnya. Suatu kali beliau berkata bahwa Yanuar adalah anak yang istimewa dan lebih kebal terhadap aneka serangan dari dunia gaib. Tentu saja saat itu Yanuar tidak paham, bahkan sampai saat ini. Tapi ingatan tentang perkataan Kek Juri membuatnya menjadi makin percaya diri, terutama setelah mendengar cerita menakutkan dari Budi tadi. Selain itu, dia juga selalu menjaga pesan dari sang ibu untuk selalu beribadah dan berdoa. Waktu terus berjalan, dan Yanuar sudah sampai di minggu ketiga bekerja di warung Pak Sujak. Semuanya berjalan normal, termasuk pertemanannya dengan Budi yang makin akrab. Tapi malam itu,
tiba-tiba dia merasa merinding luar biasa. Awalnya, Pak Suja minta semua karyawan untuk makan malam. Sebenarnya ini adalah hal biasa yang setiap hari terjadi. Tapi ada yang aneh. Pak Suja mengambilkan soto untuk masing-masing pekerja, dan bagian Januar adalah yang paling banyak. Terlihat sungguh berbeda dengan teman-temannya yang diberikan porsi wajar. Awalnya Januar tentu curiga, tapi karena dia juga lapar, maka soto itu pun dilahapnya. Sampai sekitar setengah jam kemudian, ketika warung hampir tutup, hanya tersisa dia dan Budi di sana. Tiba-tiba Januar merasakan tubuhnya sangat tidak nyaman. Lalu entah dari mana datangnya, ada makhluk tinggi besar yang nyelonong begitu saja ke dalam dapur. Penglihatan Januar sangat jelas menangkap bahwa itu adalah sesosok manusia berkepala babi. Spontan, Januar teringat cerita dari Budi tentang almarhum Dadang. Tapi sebelum Januar sempat berteriak, makhluk itu langsung terbang melesat dan menerjang tubuhnya. Bersamaan dengan itu, kedua tangan kekarnya mencengkeram leher Januar dengan sangat kuat. Januar terus meronta, tapi tenaga makhluk jadi-jadian itu sama sekali bukan tandingannya. Dalam kondisi tersudut dan tak berdaya, Januar teringat tentang Dadang yang konon dijadikan tumbal oleh Pak Suja. Dalam kondisi sangat ketakutan, Januar merasakan kekhawatiran yang sangat besar. Jangan-jangan dirinya adalah tumbal berikutnya. Pertarungan itu terus berlanjut, dan sama sekali tak diketahui Budi yang mencuci mangkok dan membelakangi dirinya. Tak lama kemudian, tubuh Januar tiba-tiba melayang. Lalu, ini yang aneh. Dia bisa menyaksikan tubuhnya sendiri terbaring tak bergerak di lantai. Sesaat kemudian, Budi membalikkan tubuh dan langsung berteriak. Januar menangis sejadi-jadinya di awang-awang. Ada rasa khawatir yang lalu berkembang menjadi sebuah keyakinan bahwa dirinya sudah meninggal dunia. Dia berusaha berteriak sekuat tenaga, tapi Budi sama sekali tak merespon. Sepertinya sahabatnya itu sama sekali tak mendengar, dan terus memeluk tubuh Januar di lantai yang sudah tak bergerak sama sekali. Tak lama kemudian, terlihat banyak warga sekitar yang masuk ke dapur. Mereka memeriksa tubuh Januar dan denyut nadinya. Lalu salah satu dari mereka dengan lirih berkata, "Adik ini sudah meninggal." Tangis Januar semakin menjadi. Mungkin begini rasanya ketika nyawa terlepas dari raga. Budi lalu terlihat pergi, dan tak lama kemudian datanglah Bu Yuyun, ibu Januar. Sang ibunda
lalu menangis histeris di samping tubuh Yanuar. Suasana terasa begitu menyedihkan, dan Yanuar terus menyaksikan itu dari awang-awang, atau mungkin dari alam yang sudah berbeda. Beberapa lama kemudian, tubuhnya diangkat oleh beberapa orang setelah terdengar suara mobil berhenti di depan warung. Lalu mereka semua pergi. Yanuar yakin mereka sedang melakukan semua prosesi sampai pemakaman jasadnya. Di sudut ruang yang entah sebenarnya di mana, Yanuar berjongkok meratapi nasib. Air matanya terus mengalir deras. Ada rasa kasihan luar biasa pada orang-orang tadi, termasuk Budi, dan tentu saja terutama sang ibunda yang terlihat begitu terpukul. Yanuar lalu mencoba meraih sebuah wajan yang tergantung di tembok, dan dia merasakan benda itu tak tersentuh walau sudah berada dalam jangkauannya. Berarti apa yang diyakininya sejak tadi semakin kuat, bahwa dirinya telah berpindah alam dan sudah meninggal. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki yang berat dan mengerikan. Yanuar menduga mungkin yang akan datang adalah malaikat. Dia pun kembali menangis, mengingat selama ini begitu banyak dosa, termasuk belum berhasil membahagiakan sang ibu. Tapi ternyata dugaan Yanuar salah. Yang masuk ke dapur lagi-lagi adalah sesosok manusia tinggi besar berkepala babi. Dia ingat betul, ini adalah makhluk yang tadi mencekiknya sampai kehabisan nafas. Tapi ada yang aneh. Makhluk itu seperti tak menyadari keberadaannya. Yanuar pun semakin bingung. Dirinya sedang berada di alam mana? Jika tadi semua orang tak bisa diajak berkomunikasi, kini makhluk itu pun seperti tak mampu melihatnya. Kemudian kejadian berikutnya benar-benar di luar dugaan. Ada beberapa makhluk aneh yang berukuran agak kecil seperti manusia merangsek masuk ke dalam dapur. Mata mereka menyala dan ukuran telinga yang memanjang ke atas tidak wajar. Yanuar terus memperhatikan mereka, dan ternyata mereka sedang menggotong dua orang yang masing-masing duduk di atas kursi kayu. Dan setelah semakin dekat, Yanuar makin terkejut begitu melihat dua orang itu. Masing-masing mereka berdua adalah Pak Suja dan Pak Asep, almarhum ayahnya. Mereka berdua dalam posisi terikat di atas kursi, dan lalu makhluk berkepala babi tadi menghampiri satu persatu. Entah apa yang dilakukan manusia setengah babi itu. Yang jelas, Yanuar hanya mendengar bunyi desis keras seperti penuh kemarahan pada Pak Suja dan ayahnya. Di sini,
Yanuar makin terkejut dan ketakutan. Pak Suja masih hidup dan diikat di kursi kayu. Tapi bagaimana ceritanya almarhum sang ayah juga ada di sana? Bertubi-tubi pertanyaan itu menghujam pikiran Yanuar. Kemudian makhluk-makhluk kecil yang tadi mengangkat Pak Suja dan ayahnya kembali bergerak. Entah apa yang diperintahkan makhluk berkepala babi itu. Yang pasti, dia terlihat begitu berkuasa. Kemudian, makhluk-makhluk kecil yang tadi menggotong dua orang itu dan terlihat pergi meninggalkan dapur. Lalu, ini yang juga sangat menakutkan. Ternyata lagi-lagi dugaan Yanuar salah. Makhluk berkepala babi itu lalu dengan sigap menangkap tubuh Yanuar. Kali ini dia tak lagi mencekik, tapi mendekatkan wajahnya yang berbau sangat busuk ke wajah Yanuar. Lalu dengan kekuatan luar biasa, Yanuar dilemparkannya jauh ke udara, bahkan menembus atap warung itu. Yanuar merasa tergulung oleh angin di atas, sampai tiba-tiba dia merasa jatuh tepat di ruang tamu rumahnya. Tapi sama seperti tadi, tubuhnya merasa melayang dan tak sampai menyentuh lantai. Kemudian, sebuah pemandangan memilukan terhidang di hadapannya. Sang ibunda masih terus menangis sambil memeluk tubuh Yanuar yang tampak sudah dibungkus kain kafan. Di sana terlihat pula Ustadz Basri yang sepertinya sedang memimpin doa. Tak lama setelah Ustadz Basri melafalkan doa, salah satu tetangga yaitu Pak Bokir mencolek orang di sebelahnya sambil berbisik bahwa jenazah masih bergerak. Yanuar yang terkejut melihat itu tiba-tiba dihempaskan oleh sesuatu yang entah itu apa. Dan secara ajaib, dia merasa masuk kembali ke raganya yang dari tadi sudah tak bergerak. Ustadz Basri terbelalak, lalu segera meletakkan jarinya di dekat hidung Yanuar. Tak lama kemudian, beliau juga memeriksa pergelangan tangan. Lalu, dengan wajah berbinar, beliau mengatakan, "Dek Yanuar masih hidup." Sontak, suasana pun menjadi gempar. Beberapa warga yang hadir bahkan terlihat berlari menjauh karena ketakutan. Bersamaan dengan itu, Yanuar bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Kemudian, sang ibu menatapnya dengan heran selama beberapa detik. Lalu, "Ibu, ini aku." Kedua orang itu pun berpelukan sangat haru. Ustadz Basri lalu mengatakan bahwa mungkin yang tadi terjadi adalah Yanuar mengalami mati suri. Yanuar merasakan tubuhnya basah oleh air mata, yang kali ini adalah air mata kebahagiaan sang ibu. Suasana haru itu terus berlanjut sampai Yanuar diantar berjalan ke kamar untuk berganti baju.
Setelah kembali ke ruang tamu, Ustadz Basri yang banyak berbicara. Sementara itu, Yanuar terus berada dalam pelukan sang ibunda. Di sana, Ustadz Basri menekankan bahwa kehidupan dan kematian mutlak berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk semua keajaiban yang tentu saja jauh di luar jangkauan manusia. Inti yang juga beliau sampaikan adalah bahwa kejadian mati suri seperti ini bisa saja dialami oleh siapapun, dan seharusnya menjadi sebuah pelajaran bahwa kehidupan adalah anugerah dan kesempatan agar kita sebagai manusia bisa mengukir amal dan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Malam itu berjalan begitu haru dan membahagiakan. Sang ibu bahkan berencana membuat syukuran dengan seekor kambing yang hanya tinggal satu-satunya. Tak lupa, Yanuar memeluk Budi yang dari tadi duduk tak jauh dari Ustadz Basri. Dia juga meminta sahabatnya itu untuk menemani dan menginap di rumahnya. Awalnya, Budi terlihat agak ketakutan. Tapi Yanuar lalu minta Ustadz Basri meyakinkan lagi bahwa Yanuar memang benar-benar masih hidup. Dan tadi adalah kejadian yang disebut dengan mati suri. Terlihat pula Pak Suja yang datang belakangan dengan agak tergopoh. Dia mengaku tak tahu kejadian tadi dan baru saja mendengar kabar dari salah satu tetangga sebelah timur rumahnya. Tapi Pak Suja hanya sebentar dan pamit pulang karena mengaku ada urusan penting. Setelah semua warga pulang, Budi dijamu oleh Bu Yuyun. Yanuar juga menceritakan bahwa Budilah sahabat terbaiknya di warung, termasuk yang tadi menemaninya ketika kejadian. Ketika sang ibu bertanya apa yang Yanuar alami, dia langsung teringat peristiwa makhluk berkepala babi yang mencekik sampai kedatangan 2 orang di atas kursi, yang ternyata adalah Pak Suja dan almarhum sang ayah. Tapi karena tak ingin membuat sang ibu merasa sedih dan ketakutan, Yanuar pun minta beliau melupakan itu, sambil mengatakan bahwa semuanya hanyalah halusinasi. Lalu Yanuar menekankan bahwa dirinya merasa melayang di awang-awang dan bahkan sempat melihat tubuhnya sendiri terbaring di lantai. Entah berapa kali sang ibu memeluk dan menciumnya sambil berderai air mata keharuan. Keesokan paginya, sekitar jam 8, Yanuar dan Budi bersiap ke warung. Tapi kejutan ternyata belum berakhir. Sesaat setelah Budi membuka kunci warung, datanglah Hendra dengan tergesa. Dia juga adalah salah satu karyawan Pak Suja, temannya Yanuar dan Budi. Ternyata Hendra datang membawa kabar duka bahwa Pak Suja baru saja meninggal dunia di rumahnya. Tentu saja
Budi dan Yanuar sangat terkejut dan mengunci kembali warung. Mereka lalu bergegas ke rumah duka dan di sana ditemui oleh Bu Ningsih, istri Pak Suja. Sambil menangis, Bu Ningsih bercerita bahwa suaminya tadi setelah sarapan mengeluh sesak nafas. Sambil matanya melotot dan jarinya menunjuk-nunjuk ke atas dengan wajah penuh ketakutan. Beberapa saat kemudian, dia langsung jatuh tersungkur ke lantai. Ustadz Basri yang juga didatangkan lalu menyimpulkan bahwa Pak Suja telah meninggal dunia. Waktu terus berjalan dan akhirnya warung itu tutup. Bu Ningsih mengaku tak sanggup menjalankan usaha dan kemudian menjual semua asetnya. Kabar yang terdengar, dia pulang kampung ke Sumatera di tanah kelahirannya. Sementara itu, Yanuar akhirnya terpaksa berusaha dengan membuka sebuah warung sembako kecil di rumahnya. Tentu saja sambil menemani sang ibu. Walau usaha itu tidak menjadi sangat besar, tapi bagi Yanuar sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka berdua. Bondowoso 2024. Setelah 32 tahun berlalu, Yanuar lalu memutuskan berbagi cerita langsung ke kantor Titah Misteri. Kebetulan, dia baru saja mengantarkan anaknya berwisata ke Bali dan singgah di kantor kami. Kami semua memanggilnya Pak Yanuar. Di usia 50 tahun, beliau terlihat masih sangat sehat. Kini, dia menjalani hidup bersama istri dan 2 orang anaknya, serta masih merawat Bu Yuyun ibunya yang kini usianya sudah kepala 7. Dan kali ini, beliau bersepeda motor sendiri. Pak Yanuar mengaku peristiwa 32 tahun lalu masih sangat membekas dan beliau sering teringat. Bahkan di kampungnya, beliau cukup terkenal sebagai seseorang yang pernah mengalami mati suri. Walau Pak Yanuar sendiri tidak yakin apakah waktu itu yang dialami memang benar-benar mati suri. Selain itu, ada pertanyaan yang sampai saat ini tak terjawab, terutama tentang tuduhan-tuduhan pesugihan pada Pak Suja dan juga almarhum ayahnya, termasuk ketika dalam kejadian aneh itu matanya melihat sang ayah dan Pak Suja duduk terikat di sebuah kursi. Tapi sebagai anak, Pak Yanuar tak pernah berani menanyakan itu pada sang ibu, sekaligus mendoakan agar ayahnya mendapat ampunan dan tempat terbaik di alam sana. Sesaat sebelum pamit, Pak Yanuar tiba-tiba terdiam sambil matanya melihat ke sekeliling. Kebetulan beliau mengaku punya kemampuan melihat sesuatu yang tidak kasat mata sejak kejadian mati suri 32 tahun lalu. Setelah beberapa detik, beliau bertanya, "Maaf mas, apa di sekitar sini
gak ada orang yang dicurigai sebagai pelaku pesugihan. Beliau lalu mengatakan bahwa baru saja melihat penampakan aneh di pekuburan yang kebetulan memang bersebelahan dengan kantor titah misteri. Mendengar pertanyaan itu, 3 kru titah misteri yang ada langsung saling berpandangan. Sebenarnya ada jawaban, tapi rasanya tak pantas untuk kami ucapkan. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Mati Suri di Rumah Pelaku Babi Ngepet. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pemilihan atau penuturan kata. Kami segenap kru titah misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.